Assalamualaikum teman-teman. Ibu. Nah, cerita yang kedua ini sangat seru nih, Ibu. Ceritanya apa? Tentang kuda-kudanya Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman dan kuda-kudanya yang sangat banyak. Kita lihat bagaimana kegigihan iman Nabi Sulaiman setelah dia gara-gara kuda sampai tidak sholat berjamaah. Nah, ketika sholatnya sholat asar ya. Kemudian begitu sayangnya dengan sholat berjamaah. Dengan kita dibawa ya, masuk ke anak. Tengok sini. Tengok sini nak, tengok sini. Nampak ya? Kucing dulu. Kucing nah untuk siapa lagi? Pegang sayang. Senang ibu sayang-sayang semua ya. Dingin dia dingin hujan. Siakilah sayang, duduklah di tempatnya nak. Enggak menikah tuh. Jangan gitu. Ini dia mau cerita nih. Cerita ini termasuk nanti dalam nilai ya. Siapa anak yang santun dengan cerita dengan bagus, dengan tangannya bagaimana sayang? Nah. Siap. Tengok ke sini. Baik. Iya. Siap dengan cerita bulan cepat. Pasang telinganya lebar-lebar, nanti tanyakan ya kalau nggak ngerti. Silakan menolak. Selain Nabi Sulaiman mempunyai burung hudhud, Ya. Nabi Sulaiman mempunyai kuda. Kuda sayang ibu. Kuda dia. Kuda. Hudhud dia punya, kuda dia punya. Nabi Sulaiman diberi amanah oleh Allah berupa kerajaan dan kekuasaan yang besar. Berupa apa sayang ibu? Kerajaan. Kerajaan. Kaya dia. Nabi Sulaiman juga mempunyai pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan bangsa jin. Apa tuh? Apa pasukannya? Manusia, hewan, bangsa jin. Itu pasukan Nabi Sulaiman. Semua itu merupakan karunia dari Allah. Dia lagi bagus saya, simak ya. Terus menolak. Nabi Sulaiman sangat menyukai kuda. Saking senangnya ia mempunyai 20.000 ekor kuda. Masya Allah, kuda Nabi Sulaiman 20.000 ekor. 20.000 ekor. Masya Allah. Kuda-kuda yang dimilikinya itu biasa digunakan untuk berdakwah. Untuk apa sayang ibu? Untuk berdakwah. Sekolah kan? Terus untuk apa tuh? Kuda tadi untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah. Pada suatu hari. Nah, dengan Nabi Sulaiman memeriksa kuda-kudanya karena kudanya sangat banyak. 20.000 ekor, 20.000 ekor. Nabi Sulaiman sampai melewatkan waktu sholat asar. Karena apa? Karena kuda-kudanya. Saat Nabi Sulaiman tersadar, ia sangat menyesal. Dia menyesal meninggalkan sholat asar. Karena banyak kudanya. Iya. Makanya jadi terlambat sholat. Iya, pintar. Ia segera memohon ampun. Ampun kepada Allah. Allah. Dosaku ya Allah. Banyak dosaku tertinggal sholatku gara-gara aku mengurus kuda-kudaku yang banyak. Terus Allah kemudian memerintahkan Nabi Sulaiman untuk menyembelih kuda-kuda yang dimilikinya. Jadi perintah Allah tuh nak. Disembelih kuda-kuda yang dimilikinya itu. Ya, itu ganjaran karena dia tidak lupa dengan sholat asar. Padahal dia seorang nabi ya. Jadi juga nabi juga bisa juga berdosa. Makanya mohon ampun dia tadi Nabi Sulaiman. Kita juga kalau berdosa mohon ampun yang banyak-banyak ngomong ini, yang tidak mau dengar ibu bercerita. Tak mau dengar ibu, tak mau takut, berdosa. Mohon ampun dosa. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Telah apa? Telah tidak mendengarkan kata-kata ibu guru, ya. Telah melawan ibu guru, telah melawan ibuku. Nah, gitu. Nabi Sulaiman dia langsung mohon ampun kalau dia tahu dosanya. Nah. Meski sangat mencintai kudanya, rasa cinta Nabi Sulaiman kepada Allah lebih besar dari yang lain. Nah, dengar. Cinta Nabi Sulaiman kepada Allah lebih besar. Kila sayang, kila.
sayang. Nah, Gila. dengar cerita Bu Nora ini. Dengar sini, Saya sayang, yang Ibu. kecil. Yang kecil. Gila, Kita duduk yang bagus sayang ibu. kita udah besar. Iya. Ayah jadi anak kecil lah. Terus. Masih sini kami itu. Selanjutnya Nabi Sulaiman segera menyembelih semua kudanya. Nah, jadi diapanya? Tunggu tanya, kudanya diapakan Nabi Sulaiman? Disembelih. Dipotongnya, dikoyoknya, disembelihnya. Ya, karena itu perintah Allah. Terus? Karena udah disembelih semuanya, Allah pun membalas ketaatan dan keikhlasan Nabi Sulaiman. Cuman satu aja boleh kan Allah kudanya. Iya, satu aja kuda tunggangannya belum apa ya. Terus Sulaiman pergian. Wah, tepuk tangan itu. Bisa. Bukan tepuk Nola dong. Ya, terus Nola. Masih ada? Allah memberi Nabi Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan angin. Nah, hebat Sulaiman bisa mengendalikan angin. Masya Allah, kita bisa nggak? Kita nggak bisa. Angin itu bisa membawanya pergi ke suatu tempat. Kayak burung bisa terbang. Ke suatu tempat. Ke satu tempat ya, dia lewat angin. Kalau ada angin dia bisa terbang. Masya Allah. Lebih cepat daripada kuda-kuda yang tadi. Jalannya lebih cepat dari kuda-kuda yang lain. Karena udah disembelih kuda-kudanya, diberikan angin. Ya, diganti Allah dengan kebolehan apa? Punya kelebihan untuk mengendalikan angin. Wah, hebat mengendalikan Nabi Sulaiman ya. Ya, dengarkan saya nanti nggak tahu apa kelebihan Nabi Sulaiman mengendalikan angin ya. Terus, nah, apa lagi nih? Apa pesan hikmahnya dari cerita yang ibu ceritakan? Apa pesan hikmahnya sayang Hikmahnya ibu? tuh, dengar ya. Ini hendaknya kita tidak berlebihan dalam menyukai sesuatu. Nggak boleh berlebih-lebihan. Suka sesuatu mainan, tidak ada teman kita marah, atau kita punya sepeda, punya teman kita marah, itu nggak boleh. Ya. Jangan sampai kita lupa atau lalai dengan kewajiban kita. Apa kewajiban kita sayang ibu? Dengar. Apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita sayang ibu? Melaksanakan sholat 5 waktu. Apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dilakukan. Segeralah memohon ampun kepada Allah dan bertobat saat kita lalai dan melakukan kesalahan. Allah pasti akan memaafkan hamba-hambanya yang sungguh-sungguh menyesali kesalahannya. Ini masuk dalam Quran surah Surah berapa ini? Tentang kisah Nabi Sulaiman dengan kudanya ya? Sot. Ayat 32-33 yang berbunyi, dengerin bunyinya. Ayat yang dia sampai ditulis Allah dalam Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan saya berpahala itu kan kita Nabi nih. Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yang membuat aku tersibukkan dari ingat akan Tuhanku. Apa kan Nabi Sulaiman sampai matahari terbenam, bawalah semua kuda itu kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Udah siap. Udah siap, Bu. Sikit lagi sayang. Cerita kuda-kuda Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah Al-Quran surah Sot ayat 32-33. Udah. Ya, terima kasih sama Bu Nola. Tepuk tangan. Ya, ini Bu Nola yang ceritain ini. Terima kasih Bu Nola. Mantap nih ya. Nanti siapa yang bisa cerita sama kayak Bu Nola ke ibu kasih hadiah. Atau kita buat pertanyaan di Bu Nola ya. Tidak cermat ya. Oke, kita mau ngobrol lagi. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ibu yang cantik ini ya. Assalamualaikum udah. Jawab enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah lerantang ini. Anak jadi Aku bisa. asik juga sekarang kayak gini ya. Berarti kita makan di ruang